Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Samuel. Hari ini kita akan melanjutkan sesi ketiga dari seri doktrin kejelasan Alkitab atau Clarity of Scripture. Ya, di sesi yang ketiga ini kita akan berbicara tentang apa peranan Roh Kudus dalam pemahaman Alkitab. Ya. Apa peranan Roh Kudus dalam pemahaman Alkitab? Baik, kita akan tundukkan kepala berdoa. Mari kita berdoa. En onomati to patros kaito hoyo kaiho hagio pneumatos. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Sang Penuntun kepada seluruh kebenaran. Kami datang dengan hati yang terbuka dan penuh kerinduan. Bukalah mata rohani kami untuk memahami firman-Mu sebagaimana yang Kau kehendaki. Tolong kami agar bukan hanya membaca huruf, tetapi mengalami kebenaran yang mengubahkan. Roh-Mu mencerahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu dan menghidupi firman itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika seorang turis asing berjalan di kota tua yang sangat kompleks ya, dan penuh dengan lorong-lorong. Ia membawa peta, tetapi tetap tersesat. Sudah ada peta, harusnya kan tidak tersesat. Ini ada peta tapi tetap tersesat. Karena tidak tahu membaca arah dan simbol-simbol tertentu. Ketika mulai panik, datanglah seorang guide atau pemandu lokal yang mengenali setiap sudut jalan, simbol-simbol, dan lain-lain. Ya, dengan sabar, guide ini membimbing, menuntun turis ini sampai ke tujuan. Begitu juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ibarat peta rohani. Ya, tetapi Roh Kudus adalah pemandunya. Tanpa dia kita akan bingung meski membawa Alkitab. Namun dengan bimbingannya kita bisa memahami arah hidup yang Allah tetapkan. Memang di sesi pertama dan sesi yang kedua saya telah mengajarkan bahwa Alkitab itu cukup jelas untuk hal-hal terkait dengan keselamatan dan juga ketaatan atau kesalahan hidup kita. Bahkan seorang anak kecil seperti Timotius sejak kecil sudah dapat memahami firman Tuhan dan menuntunnya kepada keselamatan. Namun jangan lupa di sisi satu saya mengingatkan bahwa kejelasan Alkitab tidak sama dengan kesederhanaan mutlak. Karena ada hal-hal tertentu memang yang membutuhkan pendalaman atau pengamalan lanjut. Dan yang terpenting adalah penerangan dari Roh Kudus. Penerangan dari Roh Kudus. Kenapa? Karena yang mengilhami para penulis Alkitab adalah Roh Kudus. Maka Roh Kudus juga tentu dapat mengajar, mencerahkan pikiran, hati kita untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Tanpa dia kita akan bingung meskipun kita membawa Alkitab. Namun dengan bimbingannya kita bisa memahami arah hidup yang Allah tetapkan. Kalau saya kadang-kadang geli juga melihat banyak YouTube yang beredar Bapak Ibu. Ada orang-orang tertentu yang bukan Kristen mengajarkan Alkitab dan mengajarkannya salah. Kenapa? Karena tidak dibimbing oleh Roh Kudus. Mereka belum lahir baru, membaca Alkitab dengan pengertian mereka sendiri, lalu mengajarkannya tanpa tuntunan Roh Kudus, tidak disingkap oleh Roh Kudus. Akhirnya mengajarkan yang salah. Ada banyak di video-video YouTube saat ini. Beda dengan kita orang percaya, membaca Alkitab, terlahir baru, diterangi oleh Roh Kudus. Kita mengerti karena Roh Kudus yang membimbing kita ke dalam kebenarannya. Kita bisa memahami apa yang Allah katakan melalui firman-Nya hanya dengan bimbingan dan tuntunan dari Roh Kudus. Salah satu keunikan iman Kristen adalah klaim bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang hidup. Namun pertanyaannya yang harus kita jawab adalah bagaimana manusia berdosa dan terbatas dapat memahami wahyu Allah yang kudus dan sempurna itu? Jawabannya adalah melalui karya Roh Kudus. Nah ini Bapak Ibu, ini yang membedakannya. Apakah orang bukan Kristen yang belum lahir baru dapat membaca Alkitab? Dapat. Tapi mereka tidak memiliki pengertian yang sama dengan pengertian orang yang telah lahir baru. Yang percaya kepada Tuhan. Atau kalau Roh Kudus tidak mencerahkan hati dan pikirannya, dia tidak dapat mengerti firman Tuhan. Jadi dia hanya membaca, tapi membaca firman Tuhan dengan pemikiran yang masih duniawi. Jadi bagaimana manusia berdosa dan terbatas dapat memahami wahyu Allah yang kudus dan sempurna di dalam Alkitab atau Alkitab itu sendiri? Jawabannya adalah melalui karya Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, Yesus menjanjikan bahwa Roh Kudus akan memimpin umatnya ke dalam seluruh kebenaran.
Bukan dengan pewahyuan baru, tetapi melalui iluminasi atau pencerahan atas kebenaran yang telah diberikan. Jadi Allah telah mewahyukan dirinya melalui Alkitab. Para penulis Alkitab diilhami sehingga mereka mencatat kebenaran Allah tanpa salah. Ini disebut dengan ineran. Alkitab hanya mengatakan yang benar. Dan Alkitab, pesan Allah melalui Alkitab itu disampaikan tepat, tidak akan gagal. Ini disebut dengan infalibilitas. Inilah yang disebut dengan doktrin iluminasi, yaitu pencerahan. Ini berbeda dengan pewahyuan. Pewahyuan, pengilhaman, dan iluminasi itu adalah 3 hal yang berbeda. Dan 3 terminologi yang berbeda. Kita percaya terkait dengan Alkitab, ketiga-tiganya kita perlukan. Ya, baik itu istilah untuk pewahyuan, inspirasi, pewahyuan atau pernyataan, inspirasi atau pengilhaman, iluminasi atau penerangan. Nah, hari ini kita bicara tentang iluminasi atau penerangan karya Roh Kudus. Ya. Jadi doktrin iluminasi itu penting sekali karena terkait dengan roh yang menerangi hati orang percaya agar mengerti, memahami, dan menafsirkan firman dengan lurus, dengan benar. Ya. Sekarang kita baca ayat kunci yang saya singgung tadi di Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Jadi Bapak Ibu, dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 ini, Yesus menyebut Roh Kudus sebagai to pneuma tes aleteias. To pneuma tes aleteias. Apa itu? Roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang berperan sebagai guide, sebagai penuntun ke dalam seluruh kebenaran. Dia yang mengilhami, dia juga yang menerangi, menuntun kita untuk mengerti firman yang telah diilhaminya. Dari ayat tersebut ada frase penting, ada frase penting yang ingin saya bagikan kepada kita. Ada beberapa frase penting. Ya. Perhatikan frase hodegese himas eis pasanten aleteian, yang secara harafiah atau literal berarti ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Pertama, perhatikan kata kerja Yunani hodegese. Hodegese adalah future atau bentuk masa yang akan datang, bentuk waktu masa yang akan datang, tapi aktif, indikatif. Dari kata hodegeo, jadi hodegese itu berasal dari kata hodegeo dalam bentuk masa depan, tapi aktif, indikatif. Secara teknis berarti menuntun di jalan. Ya, menuntun di jalan seperti seorang guide tadi, seperti seorang pemandu dalam satu perjalanan. Jadi bentuk aktif futuristiknya ya, menunjukkan tindakan Roh Kudus yang berkelanjutan dan progresif. Jadi maksudnya Roh Kudus menerangi kita hari ini, ke depan dia tetap menerangi, menuntun kita dan terus-menerus secara berkelanjutan dan progresif. Kedua, kita perhatikan frase pasanten aleteian. Pasanten aleteian menekankan bahwa kebenaran yang dibimbing bukan sebagian, tetapi mencakup segala aspek kebenaran ilahi yang relevan bagi pertumbuhan iman. Karena dikatakan menuntun kamu, memimpin kamu ke dalam seluruh, perhatikan, bukan sebagian, bukan setengah bagian, tapi seluruh. Ya, Roh Kudus menuntun kita, mencakup segala aspek kebenaran ilahi yang relevan untuk pertumbuhan iman kita. Ya. Jadi di sini perlu digarisbawahi bahwa konteksnya bukan tentang pewahyuan doktrin baru. Ya. Sebagai seorang karismatik, kadang-kadang dulu saya ingat sering dituduh bahwa mujizat, ya, kesembuhan dan pelayanan-pelayanan kita lakukan itu kita katakan berasal dari Tuhan. Lalu kita katakan bahwa Allah yang memerintahkan kita berbicara kepada kita. Saya percaya God speaking today, Allah masih berbicara hari ini, tapi kita diketawain oleh orang-orang tertentu dengan mengatakan kalian menambahkan wahyu kepada Alkitab. Justru pernyataan itu menuduh
keyakinan bahwa Allah masih berbicara hari ini, menuduhnya sebagai menambahkan sesuatu yang baru kepada Alkitab, itu adalah tuduhan yang salah. Ini yang disebut dengan itu yang disebut dengan logical fallacy, ya. Logical fallacy itu artinya cacat logika, ya, karena tidak seperti yang kami maksudkan, ya. Bapak Ibu, ketika kita bicara Allah berbicara hari ini, ketika kita mengklaim Allah masih berbicara hari ini, yang kita maksudkan itu bukan dalam rangka pewahyuan terkait dengan kanonikal, tidak sama sekali. Bukan dalam menambahkan kitab atau kanon baru untuk Alkitab, tidak. Tapi Allah memang masih berbicara, tapi pembicaraan Allah non-kanonikal dan tidak bertentangan dengan kanon Alkitab. Itu maksudnya. Non-kanonikal artinya bukan dalam rangka membuat kitab baru. Bahkan kalau surat Paulus, karena Paulus menulis kepada jemaat di Korintus itu paling tidak 4 kitab Korintus. Tapi 2 kitab itu tidak ditemukan sampai saat ini. Jadi hanya ada 1 Korintus, 2 Korintus. Dan kalau kitab Korintus yang 2 yang tidak ditemukan itu ditemukan hari ini, itu tetap bukan kanonikal. Tidak boleh ditambahkan dalam kanon. Kanon Alkitab kita hanya 66. Kejadian sampai kitab Wahyu. 39 perjanjian lama, Kejadian sampai Maleakhi. Kemudian 27 perjanjian baru, Matius sampai kitab Wahyu. Itu kitab kanon. Nah, ketika kita bicara mengatakan bahwa Allah masih berbicara kepada kita, mewahyukan dirinya, ya, itu bukan berarti kita sedang berbicara tentang Allah ingin berbicara lalu menambahkan kitab baru, tidak. Tapi pewahyuan itu adalah pewahyuan non-kanonikal. Ya. Karena Alkitab bukan dalam rangka diberikan untuk membungkam Allah sehingga Allah tidak berkomunikasi dengan kita, dengan roh kita. Allah ada roh. Dan ketika kita berkomunikasi dengan Allah. Bukan hanya melalui Alkitab, tapi dia dapat berbicara kepada kita. Entah itu dalam bentuk impresi, entah itu dalam bentuk penglihatan, entah itu dalam bentuk mimpi atau peringatan-peringatan. Allah masih berbicara hari kepada kita, tapi dalam pewahyuan non-kanonikal namanya. Ya, bukan dalam rangka menambahkan kitab kanon di dalam Alkitab. Ya, itu keyakinan kami sebagai seorang teolog karismatik. Saya percaya Allah masih berbicara hari ini, tapi dalam pengertian non-kanonikal. Bukan untuk kita catat, jadikan tambah lagi kepada 66 kitab itu, kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab itu. Bukan. Cukup pewahyuan terkait dengan kanonikal sudah selesai dalam konsili Kartego. Ya, kira-kira setelah gereja 300 tahun setelah gereja, ya, 381 atau 387 saya lupa, kanon Alkitab sudah ditutup dalam konsili Kartego pada waktu itu. Tapi Bapak Ibu, Allah masih berbicara hari ini non-kanonikal. Itu keyakinan kami hari ini. Sebab itu ketika kita membaca Alkitab, berdoa merenungkan, kita dapat mendengarkan Allah berbicara entah melalui bacaan Alkitab kita atau mengingatkan kita terhadap ayat-ayat Alkitab di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Jadi itu penting, pasanten alian untuk Allah membimbing kita melalui rohnya, yaitu Roh Kudus. Ya, yang adalah pribadi ketiga dari Allah Trinitas untuk membawa kita memahami, mencakup seluruh aspek kebenaran ilahi yang relevan bagi pertumbuhan kita. Jadi di sini konteksnya bukan tentang pewahyuan untuk menambahkan kanon Alkitab, tapi non-kanonikal. Dalam pengertian iluminasi, mencerahkan kebenaran yang telah dinyatakan, itu firman Tuhan. Artinya Roh Kudus bertindak bukan sebagai pengganti Alkitab. Alkitab memang diberikannya kepada kita. Tapi Roh Kudus sebagai penafsir utama Alkitab yang mencerahkan hati kita, mencerahkan pikiran kita, menolong kita untuk memahami makna sesungguhnya dari teks-teks Alkitab yang kita baca. Sehingga kita mengerti firman itu dengan lurus tadi. Ya, di sesi yang kedua sebelumnya saya katakan bahwa firman itu lurus. Ya. Nah, kita pun harus memahaminya dengan lurus dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus sebagai roh kebenaran dalam Yohanes 16 ayat 13 berperan secara aktif dan progresif menuntun orang percaya dalam seluruh kebenaran. Bukan dengan memberi wahyu baru tetapi mencerahkan pemahaman kita terhadap firman yang tertulis ini. Penuntunan di sini bersifat pribadi Bapak Ibu. Ya. Bersifat pribadi, terus menerus, progresif, sejalan dengan Kristus sebagai pusat dari pewahyuan itu. Roh Kudus tidak bertindak secara terpisah dari Alkitab, melainkan bekerja dalam dan melalui Alkitab. Karena yang
mengilhami para penulis Alkitab adalah Roh Kudus. Kata Petrus dalam kitab Petrus. Dan Roh Kudus juga yang mencerahkan pembaca Alkitab masa lalu dan juga kita di masa kini untuk mengerti pesan Tuhan kepada melalui para penulis Alkitab itu. Sehingga akhirnya kita mengerti, kita memahami dan kita dapat menaatinya. Jadi Roh Kudus bekerja ya, dalam dan melalui Alkitab untuk menyingkapkan makna yang benar dan mendalam bagi setiap kita. Dengan demikian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kejelasan Alkitab itu menjadi operatif bukan hanya karena struktur bahasanya tetapi karena penerangan dari Roh Kudus. Dari struktur bahasanya Alkitab itu jelas. Tapi ditambah dengan penerangan dari Roh Kudus, kita semakin memahami kebenaran-kebenaran itu dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan menuntun kita dalam kehidupan yang saleh dan dikuduskan. Jadi pemahaman firman terjadi bukan hanya pada tingkat intelektual kita, ya, tetapi juga pada pengalaman iman yang hidup bersama dengan Allah. Karena itu saya selalu mengingatkan dalam doa, ya Roh Kudus, Engkau mencerahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti firman-Mu dan menghidupi firman itu dalam kehidupan kami. Jadi itu, jadi bukan hanya untuk mengisi nalar atau intelektualitas kita, tapi untuk kita hidupi dalam pengalaman yang hidup bersama-sama dengan Allah. Nah, hari ini kita akan melihat 3 peranan Roh Kudus dalam pemahaman Alkitab. Kita lihat 3. Ingat, cukup 3 Bapak Ibu, sebab kalau 5 pasti dapat sepeda. Masih ingat ya? Kalau saya beri 5 nanti Bapak Ibu tagih sepeda ke saya. Maka cukup 3 saja ya. Cukup 3 peranan Roh Kudus dalam pemahaman kita. Ada banyak sebetulnya, saya bagikan 3. Ya, pemahaman Alkitab bukan semata-mata hasil kemampuan intelektual manusia atau metode akademik. Ingat, pemahaman Alkitab bukan semata-mata hasil kemampuan intelektual, tapi adalah karya Roh Kudus yang aktif bekerja. Ya, karya Roh Kudus yang aktif bekerja di dalam dan melalui kita. Dalam janji Kristus kepada para muridnya menjelang penyalipan, Yesus menyebut Roh Kudus sebagai roh kebenaran yang akan memimpin umatnya ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Ini berarti bahwa Roh Kudus adalah penafsir ilahi yang menyinari hati orang percaya untuk memahami, mengingat, menafsirkan firman itu dengan benar. Tanpa karya Roh Kudus, Alkitab hanya menjadi kumpulan teks tanpa power, tanpa daya hidup. Namun dengan kehadiran Roh Kudus, firman menjadi terang yang mengubahkan. Yuk kita lihat yang pertama. Roh Kudus memberi iluminasi, tapi bukan pewahyuan yang baru. Sudah saya singgung tadi. Pewahyuan yang baru dalam pengertian kanonikal. Tapi kalau orang bertanya, apakah Allah masih mewahyukan dirinya atau berbicara nih? Ya, yes, saya percaya Allah masih berbicara hari ini. Tapi bukan dalam konteks kanonikal, tapi non-kanonikal. Jadi tidak boleh ada orang, Tuhan berbicara kepada catat. Ya, karena ini sama otoritas dengan Alkitab. Tidak, itu namanya menambahkan wahyu baru kepada kanonikal, kanon Alkitab. Maka kita tidak percaya seperti itu. Kita percaya kanon Alkitab sudah selesai, tapi Allah tidak selesai bicara. Dia masih terus berbicara. Salah satunya melalui Alkitab dan juga masih terus berbicara kepada kita melalui impresi di hati kita dan berbagai cara. Tapi sekali lagi non-kanonikal, bukan dalam rangka menambahkan Alkitab atau kitab-kitab di dalam 66 kitab. Yuk, dalam 1 Korintus 2, dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 12 sampai 14 tentunya. Kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nanti saudara bisa lihat sampai ayat yang ke-14. Nah, saya akan baca cukup di ayat 12 itu. Ya. Nah, perhatikan prase, tahipo, tou, teio, karistenta, hemin. Ya. Yang berarti hal-hal yang dikaruniakan Allah kepada kita. Di sini kata Yunani karistenta, bukan kristenta. Karistenta adalah bentuk pasif dari karizomai yang menekankan bahwa pengertian atau pemahaman spiritualitas adalah pemberian, bukan hasil spekulasi manusia. Jadi kalau kita dapat memahami hal-hal yang ada dalam Alkitab secara spiritual, secara rohani, itu adalah pemberian. Bukan hasil spekulasi kita, tapi karena roh Tuhan yang berkarya. Jadi Paulus menyatakan bahwa orang duniawi tidak dapat menerima hal-hal rohani, jelas di ayat yang ke-14.
Di 1 Korintus pasal 2 itu. Ya. Karena apa? Karena alasannya mereka tidak memiliki Roh Kudus. Saudara baca nanti. Ya. Di 1 Korintus 2 ayat 13-14. Mereka tidak memiliki Roh Kudus, karena itu mereka tidak dapat memahami perkara-perkara rohani. Tapi kita yang memiliki Roh Kudus, ya Roh Kudus itu akhirnya memberikan penerangan, pemahaman kepada kita sehingga kita bisa mengerti. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang kita terima adalah roh yang berasal dari Allah. Itu. Bagaimana implikasi dari pemahaman kita di atas? Bagi kita hari ini, implikasi teologisnya adalah pemahaman akan firman Tuhan bukan sekedar kerja intelektual, tapi buah dari iluminasi atau penerangan oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, Alkitab hanya akan jadi teks mati atau huruf-huruf mati, atau hanya akan menjadi literatur keagamaan belaka, teks-teks mati, ya, huruf-huruf mati. Sebagai contoh, seorang sarjana Alkitab meskipun fasih dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani, ya, tetapi melihat Alkitab hanya sebagai teks sastra atau sejarah. Jika tanpa pencerahan Roh Kudus, ia mungkin menjelaskan struktur naratif dan konteks budaya, tetapi tidak mengalami transformasi rohani. Bahkan saya kata seorang teolog yang ahli kritik teks, ya, itu bahkan akhirnya tersesat. Ya, bukan karena Alkitab salah, tapi karena dia belum lahir baru. Mempelajari Alkitab, belum lahir baru, akhirnya meninggalkan iman. Ya. Sebaliknya seorang petani sederhana yang mungkin tidak tamat sekolah, pendidikan tidak tinggi, duduk setiap pagi dengan Alkitab terbuka dan hati yang berdoa. Mendapatkan apa? Mendapatkan penghiburan, teguran, punjuk praktis dalam firman Tuhan itu dalam hidupnya. Ini membuktikan bahwa iluminasi adalah anugerah kepada orang-orang yang rendah hati dan terbuka. Bukan semata-mata hasil intelektual. Justru kadang-kadang orang dengan menggunakan intelektualitas tanpa pencerahan penerangan Roh Kudus, justru membawa penafsiran, ada yang menafsirkan secara keliru pada teks-teks Alkitab. Ya, membuatnya seakan-akan logis, tapi ternyata sebenarnya tidak logis. Dan yang terpenting karena tidak dituntun oleh Roh Kudus. Saya percaya pembelajaran Alkitab harus bersandar pada bimbingan, tuntunan, pencerahan dari Roh Kudus. Tapi tidak boleh juga orang, Roh Kudus guru saya, jadi saya tidak perlu belajar dengan orang lain, tidak perlu membaca buku A, tidak perlu pelajari buku teologi dan sebagainya. Itu juga keliru. Karena penerangan Roh Kudus tidak membuat kita menjadi orang malas, tidak membuat kita mengabaikan pembelajaran yang teratur. Ya. Jadi iluminasi adalah anugerah bagi kita untuk dapat memahami Alkitab. Bagaimana kita mengaplikasikan? Secara praktikal, setiap kali membaca Alkitab, orang percaya seharusnya datang dengan hati yang berdoa seperti ini. Tuhan, bukalah mataku supaya aku melihat keajaiban dalam Taurat-Mu. Saudara bisa lihat, itu doa pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 18. Itu juga dapat menjadi doa kita. Tuhan, bukalah mataku supaya aku melihat keajaiban firman-Mu. Dengan hati yang rendah hati. Dan yang terbuka untuk diajar, ditegur, dan dibimbing oleh Tuhan. Jadi ketika kita membaca Alkitab, belajar Alkitab, harus serta dengan ketergantungan kepada Roh Kudus. Agar teks huruf-huruf mati ini menjadi huruf-huruf yang hidup dan menerangi kehidupan kita. Sebagai contoh, seorang remaja Kristen membiarkan dirinya berdoa, Mazmur 119 ayat 18, setiap kali membuka Alkitab dia berkata begini, ya Tuhan bukalah mataku supaya aku melihat keajaiban dari firman-Mu. Suatu pagi ia membaca Mazmur 23. Dan bukan hanya menghafalnya, tapi merasa Tuhan secara pasti hadir dan menerangi hatinya menjelang ujian sekolah yang menegangkan baginya. Ia kemudian bersaksi bahwa damai yang ia alami lebih besar dari strategi belajar manapun. Sehingga akhirnya membuat dia fokus. Karena Roh Kudus menuntunnya untuk memahami bahwa Tuhan adalah gembala yang menyertainya. Ya. Tadinya Mazmur 23 biasa-biasa saja. Tapi dengan penerangan Roh Kudus, itu menjadi kekuatan bagi pemuda ini, remaja Kristen ini ketika menghadapi ujian yang menegangkan di sekolah. Dia percaya bahwa Tuhan adalah gembalanya. Ya. Sekarang yang kedua, yang pertama tadi peran Roh Kudus memberi iluminasi kepada umatnya ketika mereka membaca Alkitab. Yang kedua, Roh Kudus menguatkan kebenaran dalam hati orang percaya.
Dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 dikatakan begini. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Perhatikan prase hipomnese himnas panta yang berarti ia akan mengingatkan kamu. Perhatikan, mengingatkan kamu akan segala sesuatu, ya. Mengingatkan kamu akan segala sesuatu. Hipomnese himas panta. Kata hipomnese, ya, kata Yunani hipomnese berasal dari kata hipomimnesko. Menunjuk kepada tindakan Roh Kudus untuk membangkitkan kembali. Makanya dikatakan mengingatkan. Ya, membangkitkan, di situ mengingatkan kamu. Ya. Jadi kata hipomnese, ya, dari kata hipomimnesko menunjuk pada tindakan Roh Kudus membangkitkan kembali apa yang telah diketahui dalam konteks kebutuhan umat percaya. Jadi ketika kita membaca Alkitab, hari ini mungkin kita lewat saja begitu, tapi kita sudah membaca ini. Suatu saat dalam situasi itu ternyata firman yang kita baca itu diingatkan kepada kita. Nah, mengingatkan kamu. Dalam hal ini para murid, ya, menulis apa yang mereka dapatkan dari Tuhan dalam bentuk kitab-kitab, ya. Lalu kemudian itu diajarkan kepada kita. Kita baca, Roh Kudus yang sama mengingatkan kita dari apa yang sudah kita baca dalam situasi yang kita hadapi. Dalam konteks ini tindakan Roh Kudus membangkitkan kembali apa yang telah diketahui, ya, kebutuhan aktual kita orang percaya. Bagaimana kita mengimplikasikan ini bagi kita secara teologis? Roh Kudus berperan dalam internalisasi kebenaran yang telah kita pelajari. Ya, jadi Roh Kudus berperan di dalam menginternalisasi kebenaran yang telah kita pelajari. Ya. Jadi dia bukan hanya menyampaikan secara kognitif saja, tetapi mengokohkan itu dalam hati kita, ya, dalam kesadaran kita. Roh menjadikan firman itu bukan sekedar informasi intelektual, kita baca, kita dapat informasi. Jadi bertambah pengetahuan kita tentang bagian-bagian tertentu dari yang kita baca. Masuk dalam otak kita secara intelektual. Tetapi Roh Kudus ternyata tidak berhenti sampai di situ. Ya. Jadi Roh Kudus tidak hanya memberikan informasi tetapi mengingatkan, ya, bagaimana dalam perjalanan rohani kita, ya, kita kembali kepada firman yang sudah kita baca tadi. Ya. Kita diingatkan sebagai contoh seorang misionaris yang menghadapi ancaman pembunuhan. Ya. Karena kita tahu di daerah-daerah tertentu dan kita perlu doakan, ini ingatkan kita untuk mendoakan para misionaris ini. Karena para misionaris ini ancaman nyawa mereka. Ya, apalagi kalau orang-orang yang masih ada di daerah-daerah pedalaman yang belum terjangkau, ya, dari suku-suku tertentu. Ya, jadi misionaris ini menghadapi ancaman pembunuhan karena imannya di sebuah daerah tertutup yang dilanda ketakutan luar biasa. Namun dalam keheningan dia ingat Roma pasal 8 ayat 31. Dia ingat. Ini ayat yang dia sudah baca, yang dia sudah ketahui. Tapi dalam momen ketakutan itu dia diingatkan di Roma pasal 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, ayat ini yang kita sebut logos menjadi rema. Nah, nanti saya akan jelaskan ini, logos menjadi rema ini. Supaya jangan salah paham Bapak Ibu. Ya, penting kan ini orang-orang karismatik Pentakosta punya kosakata ini, logos rema. Dalam doa, Tuhan biarlah firman-Mu logos ini menjadi rema. Saya dulu sering mendengar orang berdoa seperti itu. Saya belum paham waktu itu. Nah, siapa tahu Bapak Ibu belum paham, nanti saya paham. Saya jelaskan itu. Jadi misionari ini dalam keadaan ancaman pembunuhan itu dia diingatkan pada Roma pasal 8 ayat 31. Jadi dia tidak baca lagi itu, tapi dia diingatkan sesuatu yang sudah dia baca. Nah, tentu ini adalah peran Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan dia tentunya akan ayat itu. Jadi dia percaya Allah di pihakku, siapakah akan melawanku. Ayat itu dulu pernah ia hafal, dia ingat
sekarang benar-benar menjadi semacam satu perisai ya yang menguatkan dia dalam menghadapi ancaman kematian sebagai seorang misionari. Itu artinya apa? Firman yang tadinya logos tertulis kini menjadi rema yang hidup di dalam dirinya. Itu peran dari Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa firman yang ditabur sebelumnya, ya yang dia baca sebelumnya, itu dia tuai. Ya, di saat-saat yang dia butuhkan menjadi kekuatan. Kenapa? Karena Roh Kudus yang berkarya waktu itu mengingatkan dia. Bagaimana kita mengaplikasikan ini? Dalam saat-saat genting seperti krisis, godaan, pelayanan, penginjilan, dan lain sebagainya. Roh Kudus seringkali mengingatkan kita akan ayat tertentu. Karena itu membiasakan diri membaca dan merenungkan firman Tuhan itu penting bagi kita. Jadi pada waktu-waktu tertentu Roh Kudus akan mengingatkan kita pada situasi genting, misalnya krisis, ada godaan, pelayanan misalnya, penginjilan dan sebagainya. Diingatkan kita seperti contoh misionaris tadi. Ya, untuk menguatkan di waktu yang tepat. Maka jangan pernah berpikir membaca Alkitab itu tidak berguna. Membaca Alkitab itu berguna bagi kita. Baca Alkitab, renungkan itu setiap hari dalam kehidupan kita. Saya dengan istri saya tiap pagi berdoa. Ya, kami menyembah, memuji Tuhan, membaca Alkitab, kami baca saja. 2 pasal, 3 pasal, berdoa. Ya. Mungkin kita tidak merasakan dampak hari ini. Ya, tapi saya percaya sama seperti kita makan, ya, itu akan bermanfaat bagi tubuh kita. Ya, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk kehidupan, kekuatan kita di masa-masa yang akan datang. Sebagai contoh, ya, seorang ibu rumah tangga yang sedang menghadapi tekanan yang begitu kuat, ibu rumah tangga ini. Karena saya percaya firman Tuhan itu dapat diterapkan untuk setiap profesi, dokter, ya, pendidik, bahkan kepada ibu rumah tangga, bahkan kepada anak-anak, semua dapat. Firman Tuhan terlepan, tidak hanya terlepan dalam hal waktu di segala zaman, tapi relevan untuk segala profesi dan segala usia, tua, muda, pria, wanita, ya semua relevan. Nah, ini ibu rumah tangga sedang menghadapi tekanan rumah tangga. Merasa tidak tahan lagi berada di ambang keputusasaan. Tiba-tiba Roh Tuhan mengingatkan dia di Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Iya, ingat ayat itu. Ya, ayat itu seperti suara Tuhan. Nah, ini yang saya sebut dengan Allah masih berbicara hari ini. Ya, Roh Kudus berkarya. Membuat dia menangis, memutuskan untuk tetap bertahan, bersandar. Sehingga apa? Rumah tangganya terpelihara. Ya, karena dia percaya Allah menguatkan dia. Artinya firman tadi yang dia renungkan pada hari-hari, minggu-minggu sebelumnya kini menjadi sebuah kekuatan yang hidup karena Roh yang menghidupkannya. Ya. Oke, sebelum saya lupa, saya ingin menjelaskan singkatan kata, secara singkat maksud saya, kata Yunani logos dan rema dalam konteks firman Tuhan, ya. Dalam konteks firman Tuhan, bukan logos dalam konteks inkarnasi Kristus. Ya, jadi logos ini dalam konteks firman tertulis, firman Tuhan. Logos adalah firman Allah yang tertulis dalam Alkitab bersifat umum, ya, dan menjadi dasar iman serta doktrin bagi semua orang percaya. Sedangkan rema, perhatikan, adalah firman Allah yang hidup dan spesifik. Diucapkan atau diilhami oleh Roh Kudus secara pribadi dalam situasi tertentu yang memberi petunjuk, penguatan atau pencerahan. Sudah saya kasih contoh tadi depan, nanti saya kasih contoh lagi. Logos adalah wahyu yang bersifat universal, sementara rema adalah aplikasi pribadi dari logos, dari firman tertulis yang dihidupkan dalam hati seseorang tanpa pernah bertentangan dengan firman tertulis. Jadi rema tidak boleh bertentangan dengan logos. Kalau rema bertentangan dengan logos, maka itu bukan dari Tuhan. Ya. Karena rema adalah aplikasi pribadi dari logos. Aplikasi pribadi dari logos yang dihidupkan dalam hati seseorang tanpa pernah bertentangan dengan logos atau firman tertulis. Ya. Sebagai contoh, seorang pendeta mengkhotbahkan Efesus 2 ayat 8 sampai 9 tentang keselamatan karena anugerah. Ayat itu adalah logos tertulis yang berlaku bagi seluruh gereja sepanjang masa. Ya. Berlaku bagi seluruh gereja sepanjang masa. Tapi tiba-tiba ada seorang membaca ayat itu dan itu menjadi rema bagi dia. Hidupnya diubahkan sejak itu.
Dulu dia mengusahakan keselamatan dengan perbuatan-perbuatan. Tapi sekarang dia mengerti keselamatan itu karena anugerah oleh iman. Itu menjadi rema bagi dia. Ya, jadi firman logos itu ya ketika diterangi oleh Roh Kudus menjadi rema bagi dia. Namun ya ada juga contoh lain, seorang jemaat berdoa tentang masa depan. Roh Kudus mengingatkan Roma 8 ayat 28. Sama seperti misionaris tadi. Ya, mengingatkan kita Roma juga. Bahwa kalau Allah di pihaknya, tidak ada yang dapat melawannya. Nah, sama jemaat ini juga. Ya, dalam menghadapi masa depan, dia diingatkan Roma pasal 8:28. Meneguhkan dalam hatinya bahwa Allah bekerja dalam situasi sekarang. Ayat itu menjadi rema firman hidup yang menguatkannya secara pribadi dan kontekstual. Jadi baca Alkitab, logos itu. Ya, dan itu dengan penerangan Roh Kudus akan menjadi rema bagi kita. Selalu mengajarkan jangan berhenti membaca firman Tuhan sampai pada tingkat intelektual, tapi pada aplikasi kita sendiri mengalami firman itu. Ya. Ada orang hanya membaca berhenti pada saat tertentu. Misalnya firman Tuhan berkata dalam kitab Petrus, dia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Ya, itu adalah firman logos. Dan itu bagi semua orang. Tapi pemahaman orang lain mengatakan bahwa itu tidak berlaku lagi bagi kita hari ini. Tapi ternyata kita mengimani itu dan Roh Kudus menerangi kita dan pikiran kita sehingga kita mengerti ini menjadi rema bagi kita bahwa ini tidak hanya berhenti pada masa lalu tapi juga dapat kita percaya bahwa oleh bilur-bilurnya aku sudah disembuhkan. Bisa terjadi mujizat? Bisa. Karena itu firman yang logos ini sekarang menjadi rema bagi kita. Aplikasi pribadi namanya. Apakah orang lain yang membaca ayat ini bisa saja memiliki aplikasi yang berbeda? Bisa saja. Dia tidak percaya, dia tidak akan mengalami. Tapi kita yang percaya mengalami. Tapi kita tidak boleh memaksakan aplikasi kita kepada orang lain. Ya, kita percaya aplikasi firman Tuhan itu bagi kehidupan kita. Kita percaya bahwa oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Ya, Bapak Ibu, saya pernah patah kaki waktu umur 6 tahun sekolah minggu. Papa saya gembala sidang dari sebuah gereja yang tidak besar. Ya, waktu dalam perjalanan sekolah minggu dari rumah ke gereja tidak jauh, mungkin sekitar 100 meter lah perjalanan itu. Saya ditabrak sepeda ontel. Ya, karena masih kecil kaki ini patah. Lalu saya dengan menangis dibawa ke gereja. 5 menit lagi papa saya akan berkhotbah. Kalau dia mengantar saya ke rumah sakit terdekat, tentu saja berarti dia meninggalkan pelayanan mimbar. Bukan papa saya tidak beras kasihan dengan saya, tidak sedih, tidak menangis. Mama menangis tentunya, papa. Tapi papa percaya kepada Tuhan. Kaki saya dibalut dengan sapu tangan. Dikasih minyak angin waktu itu. Bukan minyak urapan, minyak angin. Memang minyak angin, bukan minyak urapan. Kasih minyak angin. Saya diletakkan mama saya meletakkan saya di depan. Papa berkhotbah. Selama berkhotbah itu, ya, saya karena umur saya waktu itu 6 tahun, disaksikan oleh beberapa pendeta waktu itu. Ya. Selesai papa saya berkhotbah, selesai ibadah, kaki saya yang patah tidak patah lagi. Karena papa saya waktu itu beriman begini, Tuhan, saya melayani Engkau, bukan saya tidak sayang anak saya, tapi saya mengasihi Engkau dan tidak akan meninggalkan pelayanan ini. Dia berdoa, bersama dengan jemaat juga mendoakan, lalu dia mulai berkhotbah. Ya, dan ini menjadi rema. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Pada waktu itu menjadi rema bagi papa saya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saya sedang sakit waktu itu, sakit patah kaki, dalam pengertian tetap sakit. Ya. Dan saya sampai hari ini dalam keadaan baik. Ya. Bapak Ibu, saya pernah mengalami asma. Dan asma ini menyiksa saya dari kecil. Istri saya itu adalah saksi. Sampai istri saya melahirkan anak satu, kami punya anak satu, saya masih asma. Saya mendoakan orang-orang sebagai seorang karismatik tentunya dalam pelayanan. Karena panggilan Tuhan manggil saya untuk menjadi penginjil, pengajar dan penginjil.
pengajar. Saya baru memahami bahwa Tuhan memanggil saya penginjil dan pengajar itu dalam konteks kebanyakan di kalangan akademisi dan intelektual. Saya baru paham kemudian. Ya. Karena itu dalam berbagai kesempatan di mana saya diundang Bapak Ibu, saya selalu menyampaikan pesan Injil. Saya asma. Mendoakan orang, ada yang buta disembuhkan. Ini bukan ngarang, ini benar. Ya, ada dirasuk setan dilepaskan oleh Tuhan. Bahkan ada yang kan penyakit liver. Ya, sudah kuning semua badan disembuhkan, dipulihkan. Kita bisa saja panggil semua orang itu bersaksi, tapi saya tidak mau melakukan itu. Karena saya tidak mau mencuri kemuliaan Allah. Dan ada orang yang datang ke rumah lalu menganggap kami seperti dukun, Bapak Ibu. Ya. Dan kami memang memahami bahayanya di situ. Ya. Nah, singkat ke cerita saya tentang asma tadi. Begitu berat penderitaan kalau asma itu. Kalau sudah datang asma dan dingin, Bapak Ibu, saya itu tidak bisa baring terlentang. Itu harus baringnya seperti duduk seperti ini. Ya. Suatu malam dalam asma yang begitu berat, saya berdoa dengan Tuhan pagi itu. Malam jam 2 sampai jam 4. Kenapa ini? Tuhan, kita berdoa untuk orang sembuh. Tapi saya bergumul dengan penyakit asma ini selama bertahun-tahun, akan sampai punya anak. Saya mau anak saya tidak mengalami hal seperti ini. Saya berdoa. Lalu tiba-tiba saya mendengar satu suara impresi dalam hati saya. Jika aku menyembuhkan secara total. Mengapa engkau tidak percaya? Itu persis seperti apa yang dikatakan di beberapa bagian kitab Injil yang pernah saya baca di bagian Perjanjian Baru. Mengapa engkau tidak percaya? Malam itu saya menangis di hadapan Tuhan. Ampuni, saya tidak percaya. Saya percaya. Dan sejak saat itu sampai hari ini, saya tidak pernah asma lagi, Bapak. Tidak pernah asma lagi. Istri saya bisa menjadi saksi penderitaan yang luar biasa kalau asma itu. Kenapa? Karena saya percaya firman yang logos itu menjadi rema, itu yang saya percayai. Saya percayai. Bapak Ibu. Dan itu menjadi aplikasi bagi saya. Namun saya harus tegaskan ini terkait dengan logos dan rema ini. Ada 3 hal yang saya akan tegaskan. Yang pertama, logos adalah dasar otoritatif. Tanpa logos, rema bisa menyimpang. Patokannya harus tetap logos. Pondasinya. Logos adalah dasar yang otoritatif. Tanpa logos, rema bisa menyimpang. Jadi logos, rema tidak boleh bertentangan dengan logos. Itu klaim pertama. Yang kedua, rema tidak pernah bertentangan dengan logos karena Roh Kudus tidak akan mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan firman yang tertulis. Jadi yang pertama, logos adalah dasar otoritatif. Yang kedua, rema selalu sinkron dengan logos. Tidak pernah bertentangan dengan logos. Dan yang ketiga, klaim ketiga, rema menghidupi logos dalam pengalaman pribadi. Membuat firman menjadi relevan, menguatkan, dan memberi petunjuk dalam keadaan tertentu. Ini yang kita sebut aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan berhenti membaca firman Tuhan sampai pengetahuan intelektual. Tapi sampai bagaimana kita mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin hidup dalam ketaatan, semakin hidup di dalam kesalehan dan kekudusan. Bapak Ibu. Nah sekarang kita masuk yang ketiga. Peran Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus menolong menafsirkan firman secara benar. Dalam 2 Timotius 2 ayat 7 dikatakan, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Perhatikan prase dosei, soi, ho, kyrios, sinensin, and pasin. Yang berarti Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Di sini kata Yunani sinesin yang berarti pengertian, menyiratkan pemahaman menyeluruh dan harmoni. Bukan hanya tahu makna kata, tetapi memahami maksud Allah di balik kata-kata itu. Jadi bukan hanya kita tahu makna kata, tetapi kita paham maksud Allah dengan kata-kata itu. Ya kita paham, kita mengerti. Memahami makna kata itu satu hal, tapi memahami maksud Allah di balik kata-kata itu adalah hal yang lain. Dan saya percaya Roh Kudus sang iluminator itu
akan membuat kita bukan hanya mengerti makna dari kata-kata dalam Alkitab, tapi membantu kita untuk menghidupi firman itu dalam kehidupan kita, sehingga kita mengerti makna di balik kata-kata firman Tuhan itu untuk kita hidupi. Implikasi teologisnya dari poin yang ketiga ini, studi Alkitab yang benar tidak hanya bergantung pada metode hermeneutik, tapi pada karya Roh yang menerangi, menyatukan dan memperdalam pemahaman kita akan maksud Allah. Saya seringkali berkhotbah begini, keberhasilan di dalam penginjilan bukan karena metode kita, tapi karena kuasa dan hikmat dari Roh Kudus. Ya, karena kuasa dan hikmat dari Roh Kudus. Maka Paulus, aku datang, aku memberitakan Injil bukan dengan kata-kata dan hikmat manusia, tapi dari hikmat dan kekuatan Roh, kata Paulus. Paulus secara intelektual Paulus orang yang terbaik, lulusan dari Sanhedrin. Ya, di bawah Raban Gamaliel. Raban itu panggilan untuk rabi, di antara para rabi. Ya. Jadi dia adalah seorang, tapi ketika berkaitan dengan pemberitaan Injil, dia katakan bukan dengan hikmat dan perkataan, dengan hikmat dan kekuatan manusia, tapi dengan hikmat dan kekuatan Roh. Ya, kita percaya bahwa Roh Kudus menerangi, menyatukan, memperdalam pemahaman kita akan maksud Allah di dalam Alkitab. Sebagai contoh, seorang pengkhotbah sudah menyiapkan khotbah dengan tema moralitas dalam saat teduh sebelum ibadah. Merasa Roh Kudus mengoreksi arah pesannya. Ia terlalu menekankan hukum tapi lupa mengaitkannya dan anugerah dalam Kristus. Ia pun mengganti kerangka khotbah, menambah fokus pada Injil dan kasih karunia. Disitulah pentingnya tuntunan Roh Kudus, sehingga khotbah-khotbah yang disampaikan itu menghasilkan kuasa yang mengubahkan hidup orang. Hasilnya banyak jemaat yang mengalami pertobatan karena mereka merasa didekati oleh kasih, bukan hanya sekedar dihantam oleh aturan. Lalu bagaimana aplikasi dari poin 3 ini? Baik pengkhotbah, guru Alkitab maupun jemaat awam harus sadar bahwa interpretasi sejati tidak berasal dari kepintaran pribadi, tetapi dari kerendahan hati di hadapan Roh Kudus yang membimbing kepada kebenaran. Komunitas gereja harus membangun budaya penafsiran yang bergantung pada Roh Kudus dan bukan pada logika semata. Bukan berarti logika itu penting. Logika, pendalaman, pembacaan, dan sumber-sumber perlu dalam mempelajari Alkitab. Tapi semuanya itu harus dalam ketergantungan kita kepada tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Sebagai contoh dalam kelompok sel, sebuah kelompok sel, ketika ada jemaat yang bertanya tentang makna iman tanpa perbuatan adalah mati, di Yakobus pasal 2 ayat 17. Salah fasilitator tidak langsung menjawab menurut logika pribadinya. Ia mengajar kelompok berdoa agar Roh Kudus memimpin pemahaman mereka. Lalu mereka membaca konteks Yakobus, lalu membandingkan dengan Roma 3 dan Efesus pasal 2. Diskusi pun menjadi mendalam, penuh terang, dan saling membangun. Mereka akhirnya mengerti, memahami karena Roh Kudus yang membimbing mereka. Ya, bahwa Yakobus pasal 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan bukan dalam kaitan dalam rangka mendapatkan keselamatan, tapi dalam rangka menjalankan hidup dalam keselamatan itu. Keselamatan hanya karena anugerah oleh iman. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Tetapi ya, dalam menjalani kehidupan iman kita yang adalah anugerah itu, kita harus menunjukkan di dalam perbuatan baik kita. Ya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Lalu mereka akhirnya bertumbuh karena Roh Kudus yang menuntun bimbing mereka. Ini menunjukkan bahwa komunitas yang bersandar pada Roh dalam menafsirkan firman akan menghasilkan pemahaman yang seimbang dan sehat secara doktrinal. Jadi sekali lagi, pembelajaran Alkitab tidak menggantikan peran Roh Kudus. Dan peran Roh Kudus juga tidak menggantikan pembelajaran. Kita baca, merenungkan itu adalah satu hal. Dan bergantung kepada Roh Kudus juga adalah hal yang lain. Dan kita membutuhkan kedua-duanya. Pembacaan, perenungan, pendalaman Alkitab. Dan juga penerangan dari Roh Kudus. Jangan mengabaikan salah satu dari kedua hal tersebut. Bayangkan seorang yang rabun jauh duduk di dalam kelas dan mencoba membaca tulisan di papan. Di papan tulis maksudnya. Tulisan itu sebenarnya sudah jelas. Tapi karena dia rabun, tidak dapat melihat tulisan itu dengan jelas. Kenapa? Dia rabun. Bukan tulisan di papan tulis kurang jelas. Tapi matanya yang bermasalah. Ya, dia membutuhkan kacamata yang tepat.
Kebetulan ada temannya yang memiliki kacamata yang persis sama dengan dia. Dipinjamkan kacamata itu. Begitu dipasang kacamatanya, sekarang dia dapat melihat dengan jelas, lalu dapat membacanya. Tadi dia rabun karena tidak menggunakan kacamata. Ya. Demikian juga dengan Alkitab, ditulis dengan terang, dengan benar. Tetapi tanpa penerangan, dalam tanda petik kacamata dari Roh Kudus, kita akan membaca tanpa pengertian. Roh Kudus adalah lensa ilahi yang menolong kita untuk melihat dan memahami firman Tuhan sebagaimana mestinya. Baik, saya akan simpulkan untuk sesi ini. Peran Roh Kudus dalam pemahaman Alkitab tidak dapat digantikan oleh metode akademik atau kemampuan intelektual semata. Roh Kudus memberikan iluminasi, penerangan, mengingatkan kita akan kebenaran, dan menolong kita dalam penafsiran Alkitab. Tanpa dia Alkitab hanya menjadi teks yang membingungkan, tetapi tanpa dia Alkitab hanya menjadi teks yang membingungkan. Tetapi bersama dengan dia, bersama dengan roh yang menerangi, firman itu menjadi terang yang membimbing kita dalam kehidupan. Dan firman itu bahkan menjadi rema dalam kehidupan kita. Artinya firman yang kita hidupi di dalam kehidupan kita. Kan itu marilah kita membaca firman Tuhan dengan tekun. Hati yang terbuka, telinga yang peka, dan doa yang sungguh-sungguh. Agar kebenaran yang kita terima tidak hanya dipahami, tetapi juga dihidupi. Ini yang bisa saya bagikan. Saya mengajak kita untuk mendeklarasikan iman kita untuk sesi ini. Mari bersama dengan saya katakan, aku percaya bahwa Roh Kudus adalah penuntun kepada seluruh kebenaran. Aku percaya bahwa firman Allah dapat kupahami bukan karena kepintaranku, tetapi karena terang Roh Kudus yang menyinari hatiku. Aku percaya bahwa setiap kali aku membuka Alkitab, Roh Kudus hadir untuk mengajarku, mengingatkanku, dan menuntunku hidup dalam kebenaran. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. En onomati to patros, kaito hoyo kaito hagio pneumatos. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, terima kasih karena Engkau bukan hanya telah mengilhami firman, tetapi juga hadir untuk menolong kami memahami firman dengan mencerahkan hati dan pikiran kami untuk mengerti firman. Ajar kami untuk membaca firman dengan hati yang terbuka, hati yang lapar, dan telinga yang peka. Jangan biarkan kami hanya menjadi pembaca, tetapi menjadi pelaku firman. Bila firman yang Kau cerahkan itu kami hidupi dalam kehidupan kami. Tuntun kami, pimpin kami, dan ubahlah kami melalui kebenaran yang Engkau singkapkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.